Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Anak-anakku sekalian, pada pertemuan kali ini saya hanya ingin memberikan sedikit motivasi agar kita senantiasa selalu berusaha dan bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Karena kita ketahui bahwasanya ilmu nahwu itu ilmu yang lumayan sulit. Namun jika kita bersungguh-sungguh, jika kita berusaha untuk terus belajar, maka kita bisa memahami ilmu nahwu dengan baik. Di dalam kitab Al-Ilmu, yaitu karya dari Syekh Shalih bin Utsaimin rahimahullahu ta'ala, diceritakan bahwasanya gurunya yaitu Abdurrahman As-Sa'di, Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, bahwasanya beliau menceritakan tentang Al-Imam Al-Kisai, seorang penduduk Kufah, imam dalam ilmu nahwu pada zamannya. Bahwasanya Imam Al-Kisai pada zaman dahulu adalah seorang penuntut ilmu nahwu, akan tetapi dia tidak bisa menguasai ilmu nahwu. Pada suatu hari Al-Imam Al-Kisai dia putus asa. Kemudian pada suatu hari dia mendapatkan seekor semut yang membawa makanan. Semut itu membawa makanan, kemudian dia berusaha untuk menaik tembok ya, merayap di tembok dengan membawa makanan tersebut. Akan tetapi ketika dia menaiki tembok tersebut, kemudian semut itu jatuh. Ketika semut itu berusaha untuk menaiki tembok tersebut, terjatuh lagi. Akan tetapi si semut ini dia sangat bersungguh-sungguh, dia sangat optimis bahwa dia akan bisa menaiki tembok tersebut. Si semut terus berusaha untuk menaiki tembok tersebut dengan membawa makanan, hingga pada akhirnya dia bisa melewati rintangan tersebut, yaitu dengan menaiki tembok tersebut dengan membawa makanan. Kemudian Al-Imam Al-Kisai ketika melihat peristiwa ini, dia berkata, "Hadhihi namlatu sabarat hatta wasalat ghayah." Semut ini sangat tekun, sangat bersungguh-sungguh, terus berusaha hingga dia bisa mencapai tujuannya, yaitu bisa membawa makanan, menaiki tembok. Imam Al-Kisai terkejut melihat kejadian ini, hingga pada akhirnya yang tadinya dia putus asa dalam menuntut ilmu nahwu, dia terus bersungguh-sungguh, terus berusaha untuk belajar memahami ilmu nahwu, hingga akhirnya dia menjadi seorang imam besar ilmu nahwu pada zamannya. Yang kita ketahui bahwasanya imam nahwu itu ada dua. Imam nahwu di Kufah yaitu Al-Imam Al-Kisai, sedangkan imam nahwu di Basrah adalah Sibawayh. Bisa kita ambil pelajaran dari kisah Imam Al-Kisai ini. Meskipun kita berusaha untuk belajar, tetapi kita tidak bisa memahami ilmu nahwu, dan kita tidak bisa menguasai ilmu nahwu. Kita merasa, kok ilmu nahwu ini
terasa sulit bagi saya. Kok saya tidak bisa memahami ilmu nahwu padahal saya telah belajar? Hendaknya jangan berputus asa. Teruslah belajar, teruslah berusaha untuk memahami ilmu nahwu. Bersungguh-sungguh dalam belajar, terus mengulang pelajaran yang telah lalu. Nanti pada akhirnya kita akan bisa memahami ilmu nahwu sebagaimana cerita dari Al-Imam Al-Kisai. Dalam menuntut ilmu, wahai anak-anakku sekalian, kita harus bersungguh-sungguh, kita harus berusaha sekuat mungkin. Kita harus terus mengulang pelajaran yang telah lalu. Diceritakan bahwa Al-Imam Al-Muzani, salah satu murid dari Al-Imam Asy-Syafi'i, beliau berkata, setiap aku membaca kitab Imam Asy-Syafi'i, aku selalu mendapatkan faedah baru. Padahal Al-Imam Al-Muzani ini sudah menamatkan kitab namun beliau terus memurojaah. Ketika selesai, dia mendapatkan faedah baru. Kemudian beliau memurojaah lagi dari awal sampai akhir dan mendapatkan faedah baru lagi. Disitulah letak dari ilmu. Jika kita hanya belajar sekali, 2 kali, 3 kali, kemudian kita putus asa, kemudian kita malas untuk belajar lagi, malas untuk menuntut ilmu lagi, malas untuk membaca pelajaran yang telah lalu karena kita merasa sulit, apalagi yang malas karena tidak mau belajar, bagaimana kita bisa mendapatkan ilmu? Sementara ilmu itu didapatkan dengan cara belajar, bukan didapatkan dengan bersantai-santai. Anak-anakku sekalian, demikianlah pembelajaran hari ini. Di sini saya hanya memberikan sedikit motivasi, memberikan sebuah kisah dari salah satu imam nahwu, yaitu Al-Imam Al-Kisai, yang tadinya dia putus asa dalam menuntut ilmu nahwu, kemudian dia berusaha bersungguh-sungguh hingga akhirnya dia menjadi seorang imam ilmu nahwu yang masyhur. Hendaknya kita bisa mengambil faedah dari kisah ini dan menjadikan beliau sebagai tauladan dalam menuntut ilmu. Demikian pembahasan kali ini. Saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.